Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hidup adalah sangat sederhana. Setidaknya apa yang Kristus minta dari kita, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sang ahli Taurat dalam Injil hari ini tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi sama halnya dengan kita, ia merasa sulit untuk mempraktekannya. Jadi dia mulai merasionalisasi, sama seperti kita. Siapakah sesamaku? Tentu saja kita tidak harus mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri. Hal itu tidaklah mungkin. Semua orang seperti diri kita sendiri. Kristus melihat bahwa ahli Taurat itu tidak membutuhkan argumen rasional, tetapi sebuah gambaran. Maka Yesus memberikan perumpamaan yang indah tentang orang Samaria yang baik hati, yang menunjukkan kepada kita bahwa kasih bukanlah sesuatu yang kita pikirkan dan persiapkan, tetapi sesuatu yang ada di dalam hati kita atau tidak. Jika kita memilikinya, maka akan berlimpah kepada orang-orang di sekitar kita. Jika tidak, kita akan melewatinya di sisi lain jalan. Saudara-saudari, apa yang membuat imam dan orang Lewi itu melewati orang malang yang terbaring di pinggir jalan? Tentunya mereka tahu bahwa mereka harus menolongnya. Mudah bagi kita untuk menghakimi mereka, tetapi kita melakukan hal yang sama setiap saat. Seberapa sering kita lewat karena kita malu, karena itu akan terlalu canggung. Orang Samaria yang baik hati sementara itu melihat seseorang yang terbaring hampir mati di pinggir jalan. Hati nuraninya mendorongnya untuk menolong orang tersebut dan dia melakukannya. Kebutuhan orang lain lebih penting daripada kecanggungannya sendiri. Semoga kita menyadari bahwa kecanggungan atau rasa hormat manusia
tidak pernah menjadi alasan untuk membiarkan orang lain menderita. Saudara-saudari, Kristus tidak mengatakan untuk pergi dan bersikap baik. Dia tidak mengatakan pergi dan berempati. Dia tidak mengatakan pergi dan menolong orang lain jika Anda memiliki waktu luang. Hal-hal itu baik, tetapi teladan kasih yang Kristus berikan kepada kita berbeda. Seorang pria turun dari kudanya, mengangkat seorang pria yang sekarat, menaikkannya ke atas kudanya, dan mengantarnya ke penginapan terdekat. Ia mempertemukannya dengan pemilik penginapan yang kemudian memberikan uang sekitar $300 dan berjanji untuk kembali lagi. Itulah yang Kristus maksudkan dengan amal kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.